Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Rumah Huruf Hijaiyah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai huruful muqatta'ah. Di antara huruful muqatta'ah itu kita temukan di dalam Al-Quran adalah alif, lam, mim, muqatta'ah. Yasin, alif, lam, ra. Itu adalah huruful muqatta'ah. Huruful muqatta'ah adalah huruf-huruf yang terputus saat dia bersatu secara jasmani. Jadi jasmaninya, ya, jasmaninya saja bersatu, ya, tapi rohaninya tidak. Rohaninya tidak. Jadi huruful muqatta'ah itu di dalam kitab apapun yang kita baca tidak pernah memiliki arti sama sekali, kecuali kita serahkan kepada Allah. Contohnya Yasin, ya, Yasin itu tidak ada artinya. Alif, lam, mim itu tidak ada artinya. Selalu diserahkan kepada Allah. Allahu a'lamu bimuradi. Allah lah yang mengetahui maksud dari ayat tersebut. Ya, ini bisa kita lihat saat kita membaca, kita sadar alif, lam, mim kita seperti menyebutkan huruf, bukan membaca. Kita seperti menyebutkan huruf, bukan membaca. Kenapa? Sama saja kita menyebutkan huruf, karena tidak ada tanda baca. Karena tidak ada tanda baca. Ya, alif ya dibaca alif. Lam kita baca panjang karena ada alif. Lam, alif, mim, lam. Kemudian mim kita baca panjang karena mim, ya, mati, mim kita baca panjang. Ya, jadi sudah masuk pada ayat, sudah masuk pada kalimat. Kenapa tidak punya arti? Ya, dan kita menyadari bahwa ucapan itu, ucapan pada ayat itu sama pada waktu kita mengucapkan di saat menyebutkan huruf-huruf. Alif, lam, mim itu sama. Ternyata di situ ada simbol bahwa pergaulan itu tidak cukup hanya dekat jasmani saja. Bahwa pergaulan itu tidak cukup hanya kedekatan jasmani. Makan bareng, minum bareng, jalan ke sana kemari bareng. Coba bertamasya bareng. Jadi hanya bareng secara jasmani belum cukup bagi manusia. Perlu adanya kombinasi antara jasmani dan rohani. Kalau jasmani saja khawatir. Kalau bergaul hanya kerjasama jasmani aja, bertemu jasmani aja, khawatir. Khawatir ya. Kekhawatiran itu adalah musuh. Ya, kekhawatiran. Ya, khawatir jasmani dekat, ternyata orang itu musuh. Akhirnya apa? Akhirnya kalau pertemanan seperti itu, pergaulan seperti itu, dikhawatirkan tidak ada manfaatnya. Kenapa tidak ada manfaatnya? Dapat kita lihat huruful muqatta'ah yang ada dalam Al-Quran selalu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maksud dari ayat itu. Ya, itu kan? Khawatir pergaulan kita kalau hanya dekat secara jasmani saja, khawatir nggak ada manfaatnya kalau tidak diikut sertakan persatuan rohani juga. Ya, lebih bagus adalah apa? Kalau kita bergaul hanya dekat jasmani saja, rohaninya jauh. Lebih bagus adalah jasmaninya jauh, rohaninya dekat. Jasmani jauh, rohani dekat. Saya di sini di Ciputat. Dia ada di Sumatera, di Kalimantan, nggak jadi masalah. Jasmani menjauh, tapi rohaninya tetap menyatu. Nggak apa-apa saya suku Betawi umpama.
Mereka suku Jawa, suku Sunda enggak apa-apa, suku berbeda. Itu jasmani kan? Yang penting rohaninya bersatu. Ya, rohaninya bersatu. Kenapa? Supaya apa? Hidup bermanfaat. Jadi pergaulan bermanfaat itu adalah pergaulan yang mengkombinasikan antara jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Bukan hanya jasmani saja, kemudian rohani tidak bersatu. Ya, jangan sampai itu terjadi. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan yang sebenarnya adalah kombinasi antara jasmani dan rohani saat kita bergaul. Para pemirsa Rumah Huruf Hijayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini sajalah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.